Ada satu klub di Eropa yang dalam kurun waktu 4 musim saja sudah memecat 5 manajer. Siapa lagi kalau bukan klub juara dunia alias Chelsea. Klub yang pernah menjadi raja Eropa tapi musim ini jadi raja-rajaan. Dan sekarang mereka baru saja menunjuk salah satu pelatih paling seksi di dunia sepak bola saat ini. Dia adalah Xabi Alonso. Tapi tunggu dulu. Sebelum fans Chelsea senyum-senyum sendiri, ada satu pertanyaan besar yang wajib kita bahas bareng hari ini. Apakah Xabi Alonso akan membawa Chelsea juara? Atau justru dia bakal jadi korban berikutnya dari mesin pemecatan Todd Boehly? Sebelum itu, mari kita tarik ke belakang sebentar tentang karir Xabi Alonso akhir-akhir ini. Xabi Alonso resmi menjadi pelatih Real Madrid pada musim 2025-2026. Ini adalah impian besar. Seorang legenda klub kembali ke kandang untuk melatih tim yang pernah dia bela. Di awal musim, segalanya berjalan luar biasa. Dia bahkan meraih penghargaan manajer terbaik La Liga untuk bulan Agustus 2025. Setelah Real Madrid meraih catatan sempurna di awal kompetisi. Tapi sepak bola itu kejam. Dan Real Madrid lebih dari klub manapun di dunia yang punya budaya sangat berbeda. Seiring berjalannya musim, hasil Madrid mulai menurun. Mereka kehilangan posisi puncak di La Liga. Dan yang lebih parah, ada laporan menyebut bahwa hubungan Alonso dengan beberapa pemain kunci mulai retak. Salah satunya yang paling sering disebut adalah Vinicius Junior. Menurut ESPN, ada satu faktor utama yang menjadi penyebab kegagalannya di Madrid. Jika ada satu faktor utama yang menjelaskan kegagalan Alonso di Bernabeu, itu adalah bagaimana hubungannya memburuk dengan pemain-pemain kunci selama 7 bulan masa jabatannya. Masalah lain? Tentu ada dong. Alonso sebenarnya tidak ingin langsung memulai pekerjaannya sebelum Piala Dunia antar klub. Dia merasa lebih ideal untuk memulai setelah turnamen tersebut selesai. Tapi keadaan tidak memberi pilihan karena Carlo Ancelotti sudah pergi untuk melatih Brasil. Dan Alonso terpaksa turun lebih awal dari yang dia rencanakan. Akibatnya persiapan pramusim menjadi kacau. Ritme tim tidak terbentuk dengan baik dan tekanan terus menumpuk. Klimaksnya datang pada 12 Januari 2026. Sehari setelah Real Madrid kalah 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de España, Xabi Alonso resmi mengakhiri tugasnya di Madrid secara mutual consent. Hanya 233 hari sejak dia mulai menjabat. Jadi ketika banyak orang menyebut Alonso sebagai kandidat sempurna untuk Chelsea, maka aneh jika kalian percaya dia akan sukses bersama Chelsea, bukan? Sejak Todd Boehly dan Clearlight Capital mengambil alih Chelsea dari Roman Abramovich pada Mei 2022, Stamford Bridge berubah menjadi salah satu tempat paling tidak nyaman untuk melatih di seluruh Eropa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 musim, Boehly sudah memecat 5 manajer permanen. Urutannya seperti ini. Thomas Tuchel dipecat hanya 101 hari setelah era Boehly dimulai. Padahal Tuchel baru saja mempersembahkan trofi Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Setelah itu datang Graham Potter yang hanya bertahan 7 bulan. Kemudian Frank Lampard masuk sebagai caretaker. Lalu Mauricio Pochettino yang akhirnya mundur setelah konflik soal kebijakan transfer. Lalu Enzo Maresca yang membawa Chelsea juara Conference League dan Piala Dunia antar klub. Tapi tetap dipecat pada Januari 2026 setelah mempertanyakan kebijakan rekrutmen manajemen. Dan kemudian Liam Ross Senior yang hanya bertahan 107 hari sebelum Alonso akhirnya dipilih. Fakta ini sangat mencolok. Bahkan Roman Abramovich yang dikenal sadis dan memecat pelatih pun hanya memecat 2 manajer di awal kepemilikannya. Boehly melampaui itu dalam tempo jauh lebih singkat. Dan Chelsea bukan hanya boros dalam hal manajer. Soal pemain, mereka menghabiskan lebih dari 1 miliar pounds dalam transfer sejak musim panas 2022. Tapi hasilnya, di Premier League, mereka masih jauh dari gelar juara domestik. Bahkan kekhawatiran tentang Chelsea tidak bermain di kompetisi Eropa itu sudah kejadian. Itulah medan perang yang akan dimasuki Xabi Alonso mulai 1 Juli 2026. Kenapa seorang Xabi Alonso yang baru keluar dari Real Madrid dan pasti diperebutkan banyak klub besar memilih Chelsea yang reputasinya sedang penuh tanda tanya? Beberapa sumber menyebut bahwa Alonso memang menjadi pilihan pertama Chelsea.
dan manajemen bergerak cepat setelah memecat Liam Ross Senior. Alonso sendiri dalam pernyataan resminya bilang, "Dari percakapan saya dengan kelompok kepemilikan dan pimpinan olahraga, jelas kami berbagi ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk trofi." Kata-kata yang bagus. Tapi ingat, Enzo Maresca pun punya ambisi yang sama ketika datang. Bahkan berhasil memenangkan Conference League dan Club World Cup. Tapi tetap dipecat karena mempertanyakan kebijakan transfer. Di satu sisi ada argumen kuat bahwa Alonso bisa sukses. Dia sudah membuktikan dirinya sebagai pelatih luar biasa di Leverkusen, bukan sekali, tapi 2 musim berturut-turut. Gaya bermainnya dan pressing tinggi. Permainan posisional yang terorganisir dan membangun dari belakang, Xabi telah memainkan sepak bola tanpa long ball. Tapi di sisi lain ada ancaman yang sangat nyata. Pertama, rekam jejak Chelsea sebagai pembunuh, karir manajer sudah terbukti tidak pandang bulu. Bahkan Enzo Maresca yang membawa trofi pun dipecat. Alonso perlu hasil bagus sangat cepat dan Premier League tidak memberi waktu banyak. Kedua, luka dari Real Madrid belum sepenuhnya diketahui dalamnya. Apakah kegagalan di Madrid murni karena faktor eksternal atau ada kelemahan taktis yang belum terjawab? Bagaimana Alonso menangani ego pemain bintang? Ini akan menjadi uji nyata di Chelsea yang juga punya beberapa pemain dengan karakter kuat. Ketiga, selama pemilik Chelsea ini masih aktif ikut campur tentang transfer, tidak ada pelatih manapun yang benar-benar aman. Pertanyaannya, bukan apakah Boehly akan bersabar, tapi berapa lama dia akan bersabar jika hasilnya tidak segera datang.